Sahabat GKI yang dikasihi Tuhan, saya Pendeta Sari Haswara Ningtyas kembali menyapa sahabat GKI dengan tema Tidak Terjebak Kenangan. Marilah sebelumnya kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena hari ini Engkau kembali berkenan menjumpai kami lewat sabda-Mu. Biarlah Engkau yang menjumpai kami lewat sabda-Mu boleh menjadi tuntunan dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Kami membuka diri dan seluruh hati pikiran kami kepada Tuhan dan sabdanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan akan saya bacakan dari Filipi 3 ayat 4 sampai 13 yang berkata, Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Sahabat GKI yang dikasihi Tuhan, sekali waktu bernostalgia memang menyenangkan. Membangkitkan memori kita akan masa lalu yang mungkin manis, mungkin juga pahit. Tapi kalau terus-menerus bernostalgia dan terjebak kenangan masa lalu, maka hal itu rasanya perlu diwaspadai. Ada satu meme mengatakan demikian. Terkadang lebih baik terjebak hujan daripada terjebak kenangan mantan. Benar juga ya. Bahaya kalau terjebak kenangan mantan, bukan? Paulus dalam bacaan kita memiliki masa lalu yang membanggakan, tetapi juga sekaligus memilukan. Di dalam Filipi 3 ayat 4-6, Paulus mendaftarkan hal yang membanggakan, yaitu kepatuhannya pada hukum Taurat sebagai seorang Ibrani asli. Ia seorang Farisi yang tidak bercacat menjalankan Taurat. Ia juga seorang penganiaya jemaat yang melakukannya untuk membela kebenaran yang diyakininya. Tetapi di ayat 7, ia mengatakan bahwa semuanya itu hanyalah sampah, sebab pengenalan akan Kristus lebih mulia dari apapun juga. Sahabat GKI, andai kata Paulus terjebak dengan kenangan masa lalunya, pastilah ia merasa marah dengan dirinya sendiri.
ia pasti sangat menyesal. Sebab apa yang dulu dipandangnya baik ternyata adalah hal yang keliru. Apa yang dipandangnya sebagai kebanggaan ternyata hanyalah sampah. Tetapi Paulus mengatakan, ia melupakan apa yang di belakangnya. Artinya ia tidak membiarkan masa lalunya menjebaknya menjadi tidak berdaya. Masa lalu masih diingatnya. Itu sebabnya dia bisa mendaftarkan dengan jelas hal-hal yang dilakukannya di masa lalu. Tetapi masa lalu tidak menjebaknya dan menghalanginya untuk mengarahkan diri dan berlari kepada tujuan hidupnya, yakni untuk memuliakan Kristus. Sahabat GKI, masa lalu adalah bagian dari hidup kita. Entah itu sesuatu yang pahit, entah hal yang manis. Masa lalulah yang turut membentuk kita menjadi orang seperti kita di masa kini. Maka terimalah masa lalu kita, termasuk yang sulit untuk dilupakan. Dengan menerima masa lalu, kita akan menemukan pelajaran berharga, lalu perlahan melepaskan diri dari cengkeraman masa lalu yang menghalangi kita hidup di masa kini dan mencapai masa depan di dalam Tuhan. Ingatlah masa lalu, terimalah itu, ambillah pelajaran berharga, dan hiduplah di masa kini untuk menyongsong masa depan. Demikianlah renungan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati seluruh karya kita hari ini. Amin.